Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimar Tarmizi, seorang mahasiswa dari jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai tulisan saya yang berjudul Penerapan Pancasila sebagai Bagian Dasar Hukum Negara Indonesia dalam Perspektif Islam pada tugas Pendidikan Agama Islam 3 yang diampu oleh Bapak Muhanif Ridwan. Pembahasan pertama mengenai Pancasila. Pancasila disahkan sebagai dasar negara Indonesia yang resmi oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila berperan sebagai pilar ideologis negara Indonesia dan falsafah hidup yang menjadi pedoman penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia demi terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan. Sila-sila pada Pancasila itu sendiri terdiri menjadi lima sila. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Permasalahan Indonesia saat ini adalah sebagai negara besar, Indonesia memiliki banyak tantangan besar seperti kurang semangat masyarakat dalam menjunjung tinggi ikatan sosial antar sesamanya. Oleh karena itu, sering terjadi tindakan kekerasan dan tentunya membawa nama agama yang jelas menyimpang terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila. Seperti tindakan terorisme yang mengatasnamakan agama Islam dan ketidakpercayaannya golongan-golongan tertentu terhadap penerapan Pancasila yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, cukup penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana kaitan nilai Pancasila itu tersendiri terhadap syariat Islam yang menjadi dasar hukum tertinggi. Dimulai dari sila yang pertama. Dalam sila pertama ini tercantum nilai bahwa negara yang didirikan ialah perwujudan dari tujuan manusia sebagai makhluk ciptaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, semua hal yang berkaitan dengan penerapan serta penyelenggaraan negara hingga moral negara, moral politik negara, pemerintah negara, hukum serta peraturan perundang-undangan negara, kebebasan serta hak asasi masyarakat negara wajib dijiwai nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama merupakan wujud dari pelaksanaan hakikat tauhid yang pada agama Islam sudah jelas tertera di dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas pada ayat 1-4 yang memiliki arti katakanlah dia adalah Allah yang Maha Esa. Dari sila pertama ini sudah digambarkan bahwa manusia harus mengesahkan Tuhan. Jadi sila pertama itu dalam Islam menggambarkan hubungan antara manusia dengan makhluk ciptaannya, atau dinamakan dalam Islam itu sebagai hablum minan nas. Kemudian pada sila kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan dasar fundamental dalam kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Nilai kemanusiaan ini bersumber pada dasar filosofis antropologis bahwa hakikat manusia adalah susunan kodrat rohani, jiwa, dan raga, sifat kodrat individual dan makhluk sosial, kedudukan kodrat makhluk pribadi berdiri sendiri, dan berperan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Konsep hablum minan nas atau hubungan sesama manusia dalam bentuk saling menghargai sesama manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang beradab. Jadi tidak ada perbedaan dalam hak dan kewajiban sebagai sesama manusia yang merupakan ciptaan Tuhan. Artinya tidak boleh ada diskriminasi antar umat manusia. Berperilaku adil dan beradab dalam prinsip kemanusiaan merupakan prinsip yang terdapat di dalam ajaran Islam pada Al-Quran pada surah An-Nahl ayat 90 yang memiliki arti sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Kemudian sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia di sini diartikan luas bahwa menyatakan bahwa seluruh penduduk Indonesia diikat oleh satu kesatuan geografis sebagai negara Indonesia. Persatuan merupakan dasar dibentuknya negara Indonesia dengan masyarakat yang harmonis dan jauh dari perpecahan dan pertikaian karena perbedaan yang ada seperti perbedaan agama, suku, maupun ras. Adapun konsep persatuan dalam bingkai ajaran Islam itu disebut sebagai ukhuwah Islamiyah, yaitu persatuan sesama muslim, dan juga ukhuwah insaniyah, yaitu persatuan sebagai sesama manusia. Kedua konsep ini hendaknya berjalan saling beriringan. Islam selalu menganjurkan pentingnya persatuan sebagaimana tercantum pada Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 103, yang mana artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Kemudian sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang menekankan pentingnya kehidupan yang dilandasi oleh musyawarah memang selaras dengan nilai luhur dalam ajaran Islam. Musyawarah merupakan jalan terbaik dan cerminan sikap bijak dalam menyelesaikan suatu masalah dalam mencari solusi di mana masing-masing pihak berdiri sama tinggi tanpa ada perbedaan. Konsep ini atau konsep musyawarah itu sendiri
dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dikenal dalam nama syura. Itu dinamakan dalam konsep Islam. Konsep ini tercermin dalam Al-Quran pada surah Asy-Syura ayat 38 yang berarti, dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi suruhan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Kemudian yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ajaran Islam memuat berbagai konsep mengenai keadilan, baik adil terhadap diri sendiri maupun orang lain. Keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali adanya perbedaan agama, ras, dan sebagainya. Sebagai agama rahmatan lil alamin, misi besar Islam adalah implementasi keadilan dalam segala unsur kehidupan, menghindari pertikaian serta permusuhan agar tatanan sosial masyarakat dapat tercipta dengan baik, merupakan salah satu perintah dari ajaran agama Islam. Sila kelima yang menekankan adanya keadilan sosial sejatinya merupakan cerminan dari konsep Islam mengenai keadilan. Prinsip ini terlihat dalam ayat Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 8 yang berarti, hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Oleh karena itu dapat ditarik dari pembahasan di atas kesimpulan bahwa Islam dan Pancasila bukanlah dua ideologi yang saling berbenturan. Perdebatan antara golongan Islam dan golongan nasionalis harus menyadari bahwasanya Islam dan Pancasila mampu menciptakan persatuan sehingga tak perlu lagi ada dibenturkan dalam dua ideologi yang saling bertolak belakang sekaligus berhadapan-hadapan. Islam adalah sebuah ajaran yang utuh yang mengedepankan nilai-nilai ketuhanan sekaligus kemanusiaan dan kemasyarakatan. Nilai ajaran Islam telah diletakkan sebagai fondasi dalam ideologi Pancasila. Islam bukanlah Pancasila, akan tetapi nilai-nilai Islam telah masuk ke dalam Pancasila yang kini digunakan sebagai ideologi bangsa Indonesia. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi pembaca maupun pendengar. Oleh karena itu, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun kekurangan. Sekian saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.